Baik, pada video pembelajaran ini Ibu akan membahas tentang turunan fungsi transenden. Nah, turunan fungsi transenden di sini terkait dengan turunan dari fungsi logaritma natural dan fungsi eksponensial. Nah, yang pertama, jika diberikan fungsi f(x) itu adalah ln x, maka turunan pertamanya itu adalah 1/x. Yang kedua, jika diberikan fungsi f(x), fungsi f di x itu adalah e pangkat ax, maka turunan pertamanya itu adalah A dikali dengan E pangkat AX. Selanjutnya, jika diberikan fungsi fx-nya itu adalah A log X, maka turunan pertamanya itu adalah 1/X ln A. Dan yang keempat itu adalah jika A pangkat X, maka fungsi turunannya itu adalah A pangkat X dikali dengan ln A. Nah, kalian ingat kembali tentang fungsi transenden ya di kalkulus. Sebelumnya ada di video pembelajaran jika kalian ingin melihat kembali tentang fungsi-fungsi transenden. Baik, di sini Ibu akan membahas contoh-contohnya. Yang pertama kita bahas adalah turunan dari ln x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, yang perlu kita ingat tadi, yang kita punya itu adalah jika diberikan fungsi fx-nya adalah ln x, maka turunan pertamanya itu adalah 1/x. Sedangkan di sini kita punya itu adalah y-nya itu adalah ln x kuadrat plus 2x plus 5. Gitu ya. Sedangkan di sini x saja, sedangkan di sini x kuadrat plus 2x plus 5. Oleh karena itu, x kuadrat plus 5, 2x plus 5 ini kita misalkan sebagai variabel yang berbeda. Ini sama seperti fungsi aturan rantai kemarin ya, kita ingat kembali. Jadi kita misalkan U-nya itu adalah x kuadrat plus 2x plus 5, maka fungsinya itu menjadi y sama dengan fungsi dalam U, yaitu ln U. Kita turunkan karena U adalah fungsi dalam X, berarti du diturunkan terhadap X. Turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari 2X adalah 2. Y di sini adalah turunan fungsi dalam U, berarti kita turunkan terhadap U. Dengan demikian, turunan dari ln X itu adalah 1/X. Berarti turunan dari ln U berarti adalah 1/U. Nah, dengan demikian berarti dy per dx-nya itu kan adalah itu adalah dy per du dikali dengan du per dx. Berarti sama dengan dy per dx-nya kita sudah punya, dy per du-nya kita sudah punya 1/U, kita kali du per dx-nya adalah 2x plus 2. Nah, yang perlu kita ingat, ini kan adalah fungsi turunan terhadap x, berarti kita kembalikan terhadap x. U-nya kita kembalikan ke sini, berarti 1/x kuadrat plus 2x plus 5 dikali dengan 2x plus 2. Berarti sama dengan 2x plus 2 per x kuadrat plus 2x plus 5. Selesai. Yang B, yang kita lihat di sini fungsinya adalah fungsi eksponen. E pangkat x kuadrat plus sin x ya. Yang kita punya, jika diberikan fungsi fx-nya adalah e pangkat ax, maka turunan pertamanya adalah a dikali e pangkat ax. Nah, berarti di sini kita misalkan ini sebagai fungsi yang berbeda seperti biasa ya. Misalkan x kuadrat plus sin x ini sebagai u. Maka y ini adalah fungsi dalam u ya, yaitu e pangkat u. Karena u adalah fungsi dalam x, berarti u kita turunkan terhadap x. Turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari sin x itu adalah cos x. Dan y adalah fungsi dalam u,
berarti kita turunkan terhadap U. Turunan dari E pangkat AX itu adalah, jika A-nya adalah 1, berarti turunannya adalah E pangkat X itu sendiri. Berarti turunan dari E pangkat U adalah E pangkat U sendiri ya. Nah, dengan demikian, turunan pertamanya dy per dx-nya itu adalah dy per du kita kali dengan du per dx. Berarti sama dengan dy per du-nya adalah E pangkat U, kita kalikan dengan du per dx-nya adalah 2x plus cos x. Ini kita taruh di depan saja supaya tidak terjadi ambiguitas ya. Kita kalikan E pangkat U, karena ini turunan terhadap X, berarti kita kembalikan U-nya adalah X kuadrat plus sin X. Selesai. Nah, selanjutnya kita coba yang C, yang ketiga, yaitu Y pangkat Y sama dengan 3 pangkat X kuadrat plus 6. Nah, yang perlu kalian ingat tadi, kalau misalnya diketahui adalah A pangkat X, berarti turunannya adalah A pangkat X ln A ya. Baik, tadi kan soal yang ketiga itu adalah 3 pangkat fx-nya itu sama dengan 3 pangkat x kuadrat plus 6x. Yang kita perlu ingat turunan dari A pangkat x itu adalah turunannya A pangkat x dikali ln A ya. Berarti ini sama saja dengan turunan pertamanya berarti langkah pertama, karena di sini A pangkat X di mana A-nya adalah tidak boleh sama dan 0 ya. Dan ini kita lihat di sini X kuadrat plus 6X. Berarti kita misalkan dulu X kuadrat plus 6X-nya sebagai U ya. Misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 6X. Maka berarti fungsinya menjadi fungsi dalam U ya, 3 pangkat U. Oke, berarti karena U adalah fungsi dalam X, berarti U-nya kita turunkan terhadap X. Berarti turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari 6X 6. Karena Y-nya adalah fungsi dalam U, berarti Y-nya kita turunkan terhadap U, 3 pangkat U. Ingat tadi kalau turunan dari A pangkat X itu adalah A pangkat X kali ln A. Berarti turunan dari 3 pangkat U, berarti A-nya 3, X-nya U ya, berarti menjadi 3 pangkat U ln 3. Nah, dengan demikian berarti turunan Y terhadap X-nya itu adalah turunan Y terhadap U, kita kalikan dengan turunan U terhadap X. Turunan Y terhadap U-nya adalah 3 pangkat U ln 3, kita kalikan turunan terhadap X-nya adalah 2X plus 6. Nah, kita taruh di depan saja yang ini. Berarti menjadi 2X plus 6 ln 3 dikali 3 pangkat U. 3 pangkat U-nya kita buat U-nya kita kembalikan kepada X. Berarti 3 pangkat X kuadrat plus 6X. Selesai. Nah, ini contoh dari turunan fungsi transenden. Nah, silahkan kalian coba latihan selanjutnya. Ada Ibu berikan di sini. Silahkan kalian coba, ada 10 soal di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya akan kita bahas nanti adalah turunan tingkat tinggi. Ya, Ibu akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Selamat belajar.